Dalam dunia bisnis, seorang pengusaha atau perusahaan ingin membuat produk yang memiliki merek yang terkenal. Untuk menciptakan keuntungan bagi seorang pengusaha, biasanya para pembisnis memutuskan suatu merek dengan keadaan di bawah tekanan yang cukup luar biasa. Dalam ekuitas merek atau brand equity, kita juga perlu memiliki elemen-elemen ekuitas merek atau brand equity. Beberapa elemen brand equity adalah brand association, perceived quality, dan brand loyalty. Memang tidak mudah untuk membangun ekuitas merek atau brand equity, namun ekuitas merek akan menghasilkan margin keuntungan yang lebih tinggi dan juga memudahkan kita untuk melakukan penetapan harga premium serta mengurangi promosi. Selanjutnya ada pengertian menciptakan ekuitas pada produk. Setiap perusahaan pasti menginginkan kesuksesan baik dari segi keuntungan maupun citra sehingga mencapai ekuitas merek yang tinggi. Ekuitas merek atau brand equity adalah nilai yang dibawa oleh merek ke perusahaan. Ekuitas merek mengacu pada emosi dan pengalaman yang muncul dalam pikiran konsumen saat melihat suatu merek. Hubungan antara merek dan konsumen yang kuat akan menciptakan ekuitas brand yang tinggi pula. Dengan ekuitas merek yang kuat, sebuah perusahaan mampu mendapatkan pengakuan secara luas. Bagaimana cara mencapai ekuitas merek? Merek yang kuat, meski tidak ada cara pasti untuk hal ini. Terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan oleh para pelaku bisnis. David Alker, seorang pakar branding, mengatakan bahwa terdapat 3 hal yang menjadi dasar dari ekuitas merek, yaitu kesadaran terhadap merek, kedua, kualitas yang dirasakan, ketiga, asosiasi konsumen terhadap sebuah merek. Ketiga hal yang disebutkan di atas merupakan hal yang menjadi penentu kesetiaan pelanggan terhadap suatu merek. Seorang pelanggan serta akan melakukan pembelian ulang terhadap merek. Asosiasi konsumen terhadap sebuah merek. Ketiga hal yang disebutkan di atas merupakan hal yang menjadi penentu kesetiaan pelanggan terhadap suatu merek. Seorang pelanggan serta akan melakukan pembelian ulang terhadap merek yang mereka anggap sebagai merek berkualitas dan memiliki nilai yang sesuai dengan konsumen. Model ekuitas merek berlandaskan konsumen yang dikembangkan oleh Kevin Lane Keller, seorang profesor pemasaran dan pengarang buku Strategic Brand Management, dapat dijadikan acuan dalam menjalankan bisnis. Memiliki korelasi dengan hal yang mendasari ekuitas merek oleh Alker. Model ini menawarkan langkah-langkah yang dapat diaplikasikan pada tingkatan praktis. Yang pertama, identitas. Hal pertama yang harus dilakukan adalah membentuk fondasi yang kuat melalui identitas merek. Kesadaran terhadap merek harus dibangun sehingga konsumen mengenal dan melihatnya dengan cara yang sesuai dengan yang diinginkan. 2. Makna tidak hanya mengacu pada kualitas produk yang ditawarkan, namun juga aspek sosial dan psikologis. Kesetiaan pelanggan dapat dibangun dengan mengkomunikasikan nilai-nilai yang diperjuangkan. Hal ini dapat berupa dukungan terhadap masyarakat minoritas, lingkungan, dan hal-hal lainnya. Nilai yang diperjuangkan ini dapat membangun kesetiaan pelanggan dan menarik pekerja yang juga memiliki nilai yang sama. 3. Respon konsumen tentu merespon merek yang ditawarkan pada pertimbangan dan perasaan. Pertimbangan berangkat dari kualitas, kredibilitas, atau seberapa relevan produk yang ditawarkan dengan kebutuhan sang konsumen, sedangkan perasaan dapat mengacu pada kesenangan, rasa aman, kehangatan, penerimaan sosial, hingga menghargai diri sendiri. Yang keempat, hubungan. Langkah terakhir dapat dikatakan sebagai langkah yang paling sulit dilakukan. Hal ini merupakan mengacu pada hubungan yang lebih mendalam dengan konsumen. Mencapai hal itu dapat diartikan bahwa konsumen memiliki ikatan psikologis yang kuat dengan suatu merek.
perasaan memiliki dan bagian dari komunitas dengan konsumen lain dan juga representatif perusahaan. Dengan hubungan yang baik antara konsumen dan merek, konsumen dapat berperan sebagai data bagi merek tertentu yang aktif dalam forum, event, atau media sos. Selanjutnya, saya akan bahas tentang cara untuk membuat masyarakat mengenal produk kita. Pertama, tentukan dan kenali target pasar. Kedua, mengetahui keunikan dari produk yang kita jual. Yang ketiga, buat identitas usaha. Yang keempat, promosi di media sosial. Dan yang kelima, memakai jasa influencer. Nah, sejauh ini kita telah melakukan poin 1, 3, dan 4, yang dimana kita telah membuat iklan sinematik untuk mempromosikan produk yang kita buat, yaitu minuman kemasan Gletser. Kata Gletser sendiri memiliki arti bongkahan es, yang dimana es memiliki hawa yang sejuk, dimana itu menjadi referensi kita membuat minuman yang segar dan sejuk. Selanjutnya membuat logo dari Gletser. Nah, logonya seperti ini. Nah, yang berbentuk seperti huruf G dan melakukan promosi ke teman-teman terdekat. Dan kita terus meningkatkan citra rasa dari minuman kami. Jadi sejauh ini kami masih melakukan hal yang disebutkan tadi. Untuk selanjutnya, kami akan terus melakukan riset untuk menciptakan rasa yang enak dan segar yang akan diterima oleh masyarakat banyak. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan jangan lupa like dan subscribe, oke? Mantap.